Dimulai aja. Baik, Pak. Tunjuk ketua moderatornya. Ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Mahfud dan teman-teman. Saya Firasti Ramadan di sini sebagai moderator untuk kelompok 11. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 11 untuk memulai presentasinya. Oke, terima kasih. Saya izin share screen. Oh ya, saya bukanya sudah dibuka ya. Sudah, Pak. Oke. Ini oke. Mungkin oke. Mungkin saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Diva Latifah Marani dengan NRP 022-118-400139 dengan partner saya Yosearch Marcel Ewokso dengan NRP 022-118-400147. Di sini kami akan mempresentasikan tentang minyak kemukus. Di sini ada konten tabel yang akan kita presentasikan. Yang pertama adalah pendahuluan, terus kemudian teori, lalu dilanjut dengan metodologi, lalu industri apa saja yang ada di Indonesia dan di outside Indonesia tentang minyak kemukus. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Jadi kemukus ini biasanya dikenal sebagai lada Jawa ya di pasar ekspor. Nah, lalu tanaman ini aslinya itu ada di Indonesia dan di Malaysia, namun dibawa ke Eropa oleh bangsa Arab. Nah, biasanya juga tanaman ini ditanam di India dan di Cina. Lalu tanaman ini di Indonesia biasanya tumbuhnya itu di Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, untuk membudidayakan kemukus harus ada persyaratan ekologinya seperti iklimnya harus tropis, kayak hangat dan basah, lalu kondisinya harus lembab juga. Nah, biasanya tanaman ini tuh dibudidayakan untuk diambil minyak atsirinya. Nah, bentuknya seperti kering berwarna coklat keabu-abuan atau hitam, terus kulitnya tuh berkerut gitu. Nah, lalunya biasanya wangi dari kemukusnya ini kayak baunya tuh wangi gitu, terus aromatik. Lalu kalau misalnya dijadiin bumbu itu rasanya pedas dan tajam, terus sedikit pahit juga. Nah, biasanya tanaman ini tuh bisa hidup sampai 60 tahun, dan Indonesia biasanya memproduksi minyak kemukus diperkirakan 5-6 metrik ton per tahunnya. Next. Nah, di sini bisa dilihat perbedaan antara black pepper sama kemukus. Jadi di sini bisa dilihat dari nama spesiesnya ya. Nama spesiesnya itu berbeda. Mungkin klasifikasinya sama, tapi nama spesiesnya berbeda. Terus juga dari daunnya, bentuk daun juga berbeda. Sama bunganya ya, ini bunganya gitu. Berbeda. Next. Nah, di sini biasanya minyak kemukus ini diekstraksi, diperoleh melalui destilasi uap. Nah, buah yang biasanya udah tua itu dikeringkan dengan sinar matahari dan dihancurkan, lalu akan menghasilkan minyak sekitar 4-30%. Nah, warna minyaknya itu kayak clear gitu, tapi warnanya kuning pucat dengan konsistensinya sedang. Untuk kekuatan aroma awalnya itu dia ringan ke sedang dan wewangiannya itu tengah ke dasar.
biasanya aromatiknya itu baunya kayak hangat gitu, terus manis dan sedikit pedas. Next. Nah, di sini ada benefit dari minyak kemukus ini untuk benefit untuk kesehatannya itu biasanya bisa meredakan asma, demam, bronkitis, dan faringitis kronis. Lalu pada tahun 1815 minyak kemukus ini digunakan untuk membuat berbagai obat seperti mengobati gonore dan keputihan, lalu sebagai desinfektan juga untuk meredakan infeksi saluran kemih. Lalu untuk aromaterapi itu biasa minyak kemukus digunakan sebagai minyak pijat untuk meredakan nyeri otot, rematik, dan stres. Lalu banyak lagi benefit lainnya untuk kesehatan. Next. Nah, di sini ada benefit yang untuk untuk non medikalnya ya. Di sini biasanya digunakan untuk pewangian dan sabun, beberapa minuman juga. Terus ada juga untuk obat-obatan tertentu. Lalu digunakan sebagai agen penyedap dalam acar, saus, sup, pipa tembakau, minuman beralkohol dan non-alkohol, lalu daging, produk-produk daging, dan bumbu-bumbuan. Terus biasanya di abad pertengahan itu juga dianggap sebagai rempah-rempah yang sangat berharga gitu. Masakan Maroko juga menggunakan minyak untuk membumbui hidangan, kue kering, kurma, dan madu. Next. Nah, di sini ada komposisi dari minyak kemukusnya, ada banyak senyawa juga seperti terpinen, terus elemen, beben, dan lain-lain sebagainya. Next. Nah, kita masuk ke market. Di sini ada market dari minyak kemukus di dunia. Jadi di sini dilihat dari pembeliannya itu tiap tahunnya itu selalu naik seperti itu. Per kilonya. Next. Nah, di sini dilihat dari Amazon, biasanya minyak kemukus ini tuh dijual ada yang 15 mili, ada yang 2 liter, dan harganya juga bermacam-macam. Seperti itu. Next. Next. Udah, Nas. Oh ya, untuk di Alibaba sendiri juga ada banyak yang menjual. Kalau di dunia ada di Amazon, terus ini ada di Alibaba itu per kilonya sekitar 182 US dollar sampai 200,97 US dollar per kilogramnya. Nah, ini untuk di Indonesia ada dijual di Tokopedia, di Shopee. Nah, untuk di Tokopedia itu per 10 milinya itu ada 55.000 per 10 mili. Nah, ini untuk di Shopee 98.900 per Shopee, belum ongkir. Next. Nah, ini di Lazada 99.000 per 10 milinya. Oke, kita lanjut, kita masuk ke di market. Ini market revenue, market share per region. Jadi kita bisa lihatnya biasanya di bawah itu marketnya lebih tinggi di Amerika Utara. Berikutnya yang ada yang dari Eropa, marketnya juga tinggi di situ. Nah, yang ikutnya ada Asia Pasifik, Middle East and Africa, dan terakhir itu ada South America. Di sini kita juga bisa lihat itu pasar kuda oil ini yang biasanya dipakai buat flavoring, dan ada yang biasanya dipakai buat fragrance manufacture itu. Jadi kita bisa lihatnya tetap punya harganya yang dibutuhnya tetapnya naik terus bertahun-tahun. Nah, di sini ada pembandingan antara crude oil sama essential oil. Tapi essential oil ini crude oilnya ada hubungannya
Jadi kita bisa lihatnya di tahun 19 ini crude oil-nya lebih tinggi sih. Tapi kalau kita naik-naiknya, nah ada yang apa namanya di ekspektasinya sampai tahun 2026 itunya ekspektasinya minyaknya akan lebih tinggi daripada yang crude oil-nya. Nah, kalau kita masuk ke metodologi, jadi seperti yang kita udah ngomong di awalnya, ini metode yang paling digunakan itu steam distillation. Jadi kalau kita lihat metode steam distillation seperti Bapak juga udah kasih tahu kemarin, sebenarnya kemarin tuh kami coba cari yang steam distillation, gambarnya udah ada pakai sama kudu, ya tapi masih kurang data, jadi kami di sini coba tampilkan metode steam distillation-nya. Jadi seperti yang Bapak udah jelaskan dari awal semesternya, steam distillation-nya gambarnya seperti kayak ini. Yang awalnya steam di sini, nanti steam-nya akan dialirkan, setelah itunya didapat lewat condensation-nya dapat minyaknya di atas dan airnya akan di bawah kayak gini. Ini masih lab scale. Jadi ini kita coba tampilkan beberapa foto kalau industrial scale ini. Nah ini beberapa foto gimana kalau kelihatannya di sini kelihatan di industrinya ada beberapa kayak gini. Ini cuma ambil beberapa gambar-gambar di internet ini. Ada salah satu industri juga kelihatannya bentuknya kayak gini. Oke, jadi kalau kita masuk ke industri di Indonesia ini ada PT Shalendra Bumi Investment. Ini mereka tuh apa minyak kemukusnya gambarnya yang kita dapatnya kemarin itu kayak gini. Industri ini ada di Jakarta, tapi ini masih ada branch kecil-kecilnya di yang tempat yang lain di Indonesia ya. Setelah itu ada beberapa lagi itu yang CV Orizo Indonesia Kompe ini di daerah Yogyakarta, ada apa namanya CV Prialgro Essential Oil Indonesia juga, ini ada di Provinsi Jawa Tengah. Ada apa namanya CV Giriwangi ini juga di Yogyakarta. Ada PT Van Aroma, ini PT Van Aroma di Bogor itu. Nah, kalau kita di outside Indonesia ini ada Jiangzhongxiang Natural Plant. Jadi ini di China. Ini di China. Jadi bentuknya kayak ini produk mereka itu yang kayak gambar yang ini. Setelah itu ada yang Javi Herbs. Javi Herbs ini di India, pabriknya gambarnya kayak gini. Produk mereka juga kayak gini. Yang selanjutnya ada Jamboree Spice Oil Co. Ini juga di China. Pabriknya juga kayak gini dan gambarnya kayak gini. Semua linknya udah kami tempelkan di PPT-nya. Jadi kalau mau baca banyak-banyak tentang mereka atau gimana cross check lagi bisa lewat sumber-sumbernya kita udah kasih linknya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Balik ke moderator lagi. Baik, terima kasih kepada kelompok 11 atas pemaparannya. Untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya baik, untuk Mas Habib dipersilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya untuk kelompok 11. Untuk minyak kemukus ini untuk SNI dan rendemennya itu bagaimana ya? Terima kasih. Tolong lagi kurang dengar Mas. Oh ya, untuk rendemen sama SNI-nya untuk minyak kemukus ini sendiri itu bagaimana ya? Sebentar.
Oke. Untuk mungkin izin jawab, Mas Habib. Untuk yang SNI apa namanya Standar Nasional Indonesia sih sebenarnya kita belum ketemu sih, kemarin gua cari tapi belum ketemu, masih cari-cari ini. Minyak ini sebenarnya minyaknya yang apa terkenal, tapi memang data-datanya masih kurang banyak di internet kayak gitu, Mas Habib. Halo Mas Habib. Iya. Untuk rendamannya sendiri tuh berapa ya? Kalau di minyak kemukus ini? Rendomnya. Kamu tanya terkait harganya atau gimana, Mas? Rendemen minyaknya. Oh. Oke, masih begini pertanyaan masih. Sebentar ya. Mungkin ini dulu sih, aku mau jawab yang SNI. Itu bisa dilihat dari peraturan Badan Standarisasi Nasional Republik Indonesia nomor 7 tahun 2019 itu minyak kemukus itu udah masuk SNI ya, udah ada standarisasi nasional Indonesianya dengan nomornya 061507 pada tahun 2006. Jadi udah SNI gitu. Mungkin ada ini tanggapan dari Mas Aditnya untuk SNI. Iya, sudah menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Untuk randomannya mungkin bisa ke slide yang sebelumnya deh, Sel. Yang sebelum ini. Lagi. Nah, lagi. 2 lagi. Nah, lagi sebelumnya. Sesudahnya. Nah, di sini. Dan biasanya kan di sini udah tertulis ya, biasanya kan di ekstrasinya menggunakan destilasi uap. Nah, bisa rendemennya itu 4-30% dari minyaknya yang keluar. Seperti itu. Baik, untuk Mas Habib, apakah ada tanggapan? Oh iya, sudah terjawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sekali lagi dipersilakan pada teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan lagi bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka sesi tanya jawab dapat saya cukupkan. Terima kasih pada kelompok 11 atas presentasinya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator selanjutnya untuk kelompok 12. Terima kasih. Oke, terima kasih Vira. Mungkin karena waktunya kita lanjut ke kelompok 17. Kelompok 17 silakan. 12 Sel. 12 Sel. Oh, 12. Wow. 12.
Kalau tes apa terdengar nggak suara saya? Dengar. Sel? Dengar. Oke. Saya izin share screen ya. Ini apakah sudah terlihat? Sudah. Ini sudah dalam bentuk slideshow belum? Sudah. Oke. Karena waktu saya buka saja. Selamat pagi Prof. Mahfud dan juga teman-teman kita sekalian. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan, akan menjelaskan dan memaparkan tentang minyak peppermint, yang dimana di sini ada saya, Budiman Virus Izya Ramadan, juga ada partner saya, Mutia saya. Oke, bisa di next. Lalu di sini tanaman peppermint ini mempunyai bahasa Latin Mentha piperita dengan kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, seperti division Spermatophyta, division Magnoliophyta, lalu kelasnya di sini Magnoliopsida, subkelasnya Asteridae, ordernya di sini Lamiales, familinya Labiatae, terus genusnya Mentha L, lalu spesiesnya Mentha piperita. Untuk gambarnya bisa kita lihat di sini ya, untuk tanaman peppermint. Lalu tanaman peppermint ini apa sih? Jadi ini bisa dibilang ini herbal alami yang sudah terkenal yang tumbuh di bagian besar negara-negara dengan iklim yang berbeda. Ini habitusnya berupa semak tahunan dengan tinggi 10-50 cm. Lalu untuk komposisi minyak peppermint ini di sini peppermint ini mengandung minyak esensial sekitar 1,2 sampai 1,5%. Yang kedua mengandung 30 sampai 70% mentol bebas dan mentol esters dan lebih dari 40 senyawa lainnya. Lalu ketiga, komponen utama peppermint oil ini adalah mentol, itu sebanyak 29%. Lalu lalu ada kandungan menton 20-30% dan asetat metil itu sebanyak 3-10%. Lalu yang lainnya ada senyawa lain yaitu flavonoid itu sebanyak 12%, polifenol polimerisasi 19%, tocopherol, betaine, dan kolin. Lalu ternyata kegunaan dari minyak peppermint ini sudah lumayan banyak ya, sudah lumayan umum untuk digunakan dalam pengobatan herbal dan pengobatan alternatif, di mana di sini minyak peppermint ini dapat menjadi obat alternatif untuk aromaterapi, itu jelas karena memang kita juga sering menggunakan, terus menghilangkan luang, meredakan sakit kepala, menambah aroma dan rasa pada makanan, minuman, obat, kosmetik, dan produk skincare lainnya. Lalu sebagai bahan campuran di berbagai produk seperti pasta gigi, balsem, sabun, sampo, dan berbagai obat-obatan. Lalu untuk pengobatan dari salah satu juga penggunaan fungsi dari peppermint ini kan itu Beri sebentar, ini pertanyaan nggak kelihatan lagi. ini kelihatan? Enggak, oke, baru saja. Oke. Yaitu kita menggunakan sebanyak beberapa miligram untuk pengobatan sakit perut itu juga bisa digunakan untuk sebagai
pengobatan alternatif dari iritasi radang usus besar. Oke, lalu di sini kami juga metode penyulingan yang dimana penyulingan minyak seri ini seperti internet saya unstable. Ini udah jelas belum suara saya? Oke, mungkin bisa saya lanjutkan saja. Untuk metode penyulingannya itu di dunia komersil ada 3 cara. Yang pertama bisa menggunakan sistem rebus atau water distillation, kemudian ada sistem air dan uap atau water and steam distillation, dan yang ketiga untuk penyulingan uap langsung atau direct steam distillation. Mungkin bisa next. Untuk yang water distillation itu metodenya yang pertama bahan baku tuh yang sudah dilayukan atau kering maupun basah itu dimasukkan ke dalam kettle penyulingan yang telah berisi air kemudian dipanaskan. Lalu uap dari hasil yang dipanaskan itu dialirkan ke pipa yang dihubungkan dengan kondensor. Kemudian nanti di kondensor uap yang merupakan campuran uap air dan juga minyak itu akan terkondensasi menjadi cair dan ditampung di dalam wadah. Selanjutnya, cairan minyak dan air itu dipisahkan dengan separator pemisah minyak untuk diambil minyaknya saja. Mungkin bisa next. Lalu untuk metode water and steam distillation, ini bisa dikenal dengan metode kukus karena tidak berkontak langsung dengan airnya. Jadi mirip dengan sistem rebus, tapi ya tadi yang saya bilang bahan baku dan airnya itu tidak bersinggungan langsung karena dibatasi dengan saringan di atas airnya. Cara ini tuh yang paling banyak digunakan, paling banyak dilakukan pada dunia industri karena cukup membutuhkan sedikit air sehingga bisa menyingkat waktu proses produksi. Untuk metode ini tuh biasanya dilengkapi dengan sistem kombasi atau air kondensat yang keluar dari separator itu nanti akan masuk kembali secara otomatis ke dalam kettle agar meminimkan kehilangan airnya. Kemudian untuk sistem kukus kombasi ini tuh lebih menguntungkan karena terbebas dari proses hidrolisa terhadap komponen minyaknya, lalu juga proses difusi minyak dengan air panas. Selain itu, dekomposisi minyak akibat panas akan lebih baik dibandingkan dengan metode uap langsung atau direct steam distillation. Lalu untuk sistem metode ini tuh dapat menghasilkan uap dan panas yang stabil karena tekanan uapnya tuh konstan. Next. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ada direct steam distillation. Jadi pada sistem ini tuh bahan baku tidak berkontak langsung dengan air juga maupun api, tapi namun hanya uap bertekanan tinggi yang difungsikan untuk menyuling minyak. Prinsip kerja dari metode ini tuh membuat uap bertekanan tinggi di dalam boiler, kemudian nanti uapnya akan dialirkan melalui pipa dan masuk ke kettle yang berisi bahan baku. Nanti dari hasil tadi itu menghasilkan uap yang nanti akan keluar dan dihubungkan dengan kondensor. Kemudian setelah di kondensor itu akan menghasilkan cairan kondensat yang berisi campuran minyak dan air yang kemudian nanti juga akan dipisahkan dengan separator sesuai dengan berat jenis minyaknya. Mungkin bisa next. Ini sebenarnya oke. Ini sebenarnya kami melampirkan video.
ini video dari steam distillation yang mungkin kita agak kurang familiar karena kita biasanya menggunakan water distillation pada umumnya. Ini mungkin coba saya. Ini apakah terlihat? How steam distillation works. Most essential oils are produced by steam distillation. Steam distillation was invented around 1000 AD by Persian alchemist and healer Avicenna. It has been practiced for thousands of years since then and is still one of the best ways to take freshly harvested or dried plant essential oil. Take a look at this distilling apparatus. The bottom reservoir is filled with distilled water. Above is an alembic chamber that holds the plant material, often called biomass. The biomass is full of tiny sacs that contain essential oil. When the water boils, the steam passes up into the chamber. As the steam passes through the biomass, the temperature causes the tiny sacs The cold temperature changes the steam back into liquid, which drips out of the tube. The liquid collects in a new reservoir, where the water and oil separate naturally. The water, which is called hydrosol, is left at the bottom, while the oil rises to the top. And lastly, the essential oil can now be collected and bottled. Halo. Halo, tes. Masuk. Ya, silakan, Dinda. Ya, kemudian untuk kebutuhan untuk industri minyak peppermint ini, kebutuhan minyak atsiri dari tanaman genus Mentha ini itu terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga pengembangan tanaman jenis Mentha itu dinilai akan sangat menguntungkan jika dikembangkan di Indonesia, sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor, juga menghemat devisa, menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan juga kesejahteraan petani lokal. Untuk kebutuhan minyak peppermint dalam negeri itu rata-rata 300 ton per tahun, yang hampir seluruh kebutuhannya itu masih dipasok dari luar negeri dengan nilai devisa yang cukup besar. Untuk harga rata-rata minyak peppermint dari berbagai merek itu berkisar antara 39.000 yang paling murah hingga yang paling mahal 471.000. Oke, next. Oke, mungkin sekian dari pemaparan kami. Ini kembalikan kepada moderator ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 12. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau tanya, silakan di raise hand atau di chat kolom. Silakan. Oke, Mas Habib, silakan waktunya. Ya, terima kasih
Marcel atas kesempatannya. Saya izin bertanya ke kelompok 12. Untuk minyak peppermint ini tadi dijelaskan bahwa kebutuhan di dalam negeri itu masih dipasok dari luar negeri gitu. Kemudian untuk di minyak peppermint ini sendiri untuk industrinya itu di luar negeri itu di daerah mana gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, baik untuk pertanyaannya. Mungkin bisa di koleksi dulu apa? Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, ini ada yang Rizman juga. Kalian mau jawabnya itu dulu atau ditanya langsung aja, Mas Ria sama Mede? Mungkin bisa ditampung dulu, Mas. Apa? Mungkin bisa ditampung dulu. Ditanya langsung di belakang. Oke. Mbak Ninda, mungkin silakan tanya aja. Terima kasih untuk waktunya. Mau izin bertanya untuk kelompok 12 ini, untuk penyulingan itu yang mendapatkan randemen yang paling tinggi itu pakai penyulingan yang mana ya untuk minyak kemukusnya sendiri? Apa namanya, minyak peppermint ini? Terima kasih. Baik. Bagaimana? Mungkin bisa langsung dijawab apa gimana, Marcel? Ya, silakan kalau mau jawab langsung jawab aja. Oke, mungkin untuk Maninda pertanyaannya, terima kasih. Untuk randemen yang paling tinggi sih kan, jadi minyak peppermint itu bisa dilakukan dengan 3 metode tersebut. Nah, dari jurnal yang kami dapatkan itu bermacam-macam. Ada yang memakai water distillation, ada yang steam distillation, ada yang sistem kukus juga. Nah, dari situ kalau dilihat dari jurnal itu kebanyakan menggunakan yang sistem water steam, yang sistem kukusnya. Namun untuk randemennya itu ada satu jurnal yang mengatakan bahwa paling banyak itu menggunakan sistem uap, sistem steam distillation. Oke, Mbak Ninda mungkin ada mau komen lagi atau gimana? Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Habib. Suara saya terdengar kan? Dengar. Oke, jadi tadi pertanyaan Mas Habib kan, negara mana sih yang negara mana yang jadi suplai dari Indonesia gitu, karena emang dari Indonesia juga masih belum banyak. Jadi di sini informasi yang kemarin kita dapat, negara yang umumnya negara yang yang banyak menanam, misalnya yang banyak menanam minyak peppermint ini adalah negara di Asia ya, karena memang memiliki iklim yang untuk tumbuhnya dari tanaman peppermint ini. Jadi jika ditanya negara mana, di sini kami mendapatkan info negara yang menjadi banyak suplai menjadi suplai dari negara lain ke Indonesia, yaitu negara Cina. Karena di situ memang dari Cina juga sangat banyak sekali untuk penggunaan dari minyak peppermint ini sebagai obat tradisional yang juga umumnya kalian tahu lah, untuk negara Cina ini banyak memiliki obat tradisional dan segala macam gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bre. Mungkin Mas Habib. Sudah menjawab. Terima kasih. Oke. Karena ada waktu mungkin bisa satu pertanyaan lagi. Kalau ada yang mau tanya silakan raise hand atau chat di komen chat aja.
Oke, karena nggak ada yang mau tanya lagi, ya mungkin kita akhiri sampai sini aja. Kita balik ke Pak Mahfud lagi aja. Terima kasih kalau udah jelas. Bisa stop. Oke, baik. Terima kasih juga untuk moderator dan teman-teman kalian semua. Baik, saya subscribe untuk presentasi dari kami. Oke, sip. Oke, ya kita balik ke Pak Mahfud lagi. Terima kasih. Apa gambarnya benar tadi fotonya peppermint itu? Halo? Tolong Pak, gambar yang mana Pak? Foto peppermintnya. Itu peppermint apa spermint? Itu Pak kelompok tua bila satu Pak. Bahasa Latinnya apa? Bahasa Latinnya itu? Ya Pak, suara saya terdengar Pak. Nah, itu fotomu itu foto peppermint atau spermint? Peppermint Pak, untuk yang tadi yang di foto pertama yang saya screen dengan bahasa Latinnya apa bahasa Latinnya itu? Penta piperita Pak. Penta piperita ya. Ya betul. Soalnya yang dijual di supermarket itu bukan peppermint itu, spermint ya. Ya, Yang betul orang sekali, Pak. bilang mint itu spermint bukan peppermint loh. Iya Pak. Benar ya gambarmu itu. Terus rendemennya berapa tertinggi kalau peppermint? 1,2 sampai 1,5% Pak, untuk minyaknya itu. Oh, 1,5. Mengandung, iya. Di atas 1 ya. Soalnya kalau yang kemarin dianalisa mahasiswa yang lalu itu dia mint tapi keliru spermin yang dia beli di supermarket. Jadi rendemennya di bawah 1. Ya. Ya sekarang diisi anunya apa Excel-nya ya. Terus dikumpulkan sekarang. Terus Marcel saya kasih rekapannya ya. Saya kasih Excel rekapannya. Nanti file yang saya kirim itu sudah ada nama-namanya. Kalau yang itu tadi kan nggak ada namanya ya. Kamu nanti bingung kelompok 1 itu siapa, kelompok 2 siapa. Ya. Oh, oke Pak. Jadi untuk masing-masing kelompok biar ngirimkan dari form yang kemarin. Nanti untuk kamu tak kasih form sendiri ya. Ya Pak. Oke, sekarang diisi. Saya tunggu. Tiap kelompok ngisi.
Permisi, Pak. Halo, Pak. Ya, sudah. Sudah, Pak. Saya udah kirim balik ke Anya, Pak. Ya, sudah kirim ya. Sudah kirim, Pak. Oke. Ya, saya tutup ya. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Tolong, Pak.